Emil, kamu udah bisa meninggalkan kantor polisi Prabu Jaya besok. Karena besok status kamu udah berubah menjadi tahanan kota. Kebetulan sekali Pak Lingam menelpon. Memang ada yang mau saya sampaikan soal informasi terbaru mengenai kasus saudara Emilio. Oh iya, jadi gimana Pak? Dapat juga makanan yang aku mau. Hari ini. Apa? Maksudnya Emil udah dibebaskan? Bukan dibebaskan, tapi pengalihan penahanan menjadi tahanan kota. Tapi kenapa bisa dialihkan Pak? Pengacara saudara Emilio, Pak Krisna, mengajukan pengalihan untuk menjadi tahanan kota. Dan ternyata setelah melalui proses dan pertimbangan, saudara Emil dinilai masih memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi tahanan kota. Oh, begitu ya? Oh, baiklah. Terima kasih buat informasinya ya Pak. Sama-sama Pak Lingga. Kenapa bisa jadi kayak gini? Kalau sampai Arin tahu, dia pasti akan sangat kecewa. Belanjaan kamu, untung aja nggak ada tumpah. Kamu ngapain bisa ada di sini? Iya, jadi gini, aku tuh sebenarnya dari tadi ngikutin kamu. Dari pas kamu di rumah orang tua kamu. Dan sekarang, aku mohon kamu bisa maafin aku. Gampang ya kamu ngomong kayak gitu, Mas. Hari ini dengerin. Kenapa sih dia harus muncul lagi di hadapan aku? Padahal aku pikir tinggal menunggu waktu sampai dia dijatuhi hukuman. Padahal aku pikir aku nggak akan lihat dia lagi. Karena dia ditahanan dan aku bisa kembali lanjutin hidup aku dengan tenang. Tapi apa? Nyatanya dia tiba-tiba hadir lagi di hadapan aku. Gimana caranya aku kasih tahu ke Arini ya? Arini telepon. Halo Rin. Mas, kamu tahu nggak Mas Emil sekarang udah bebas? Dia bebas berkeliaran, tahu nggak? Kok kamu bisa tahu? Aku tadi ketemu sama dia, Mas. Dia bilang dia ngikutin aku dari rumah, dia ikutin aku ke kafe dan dia tiba-tiba muncul depan muka aku. Astaga. Yaudah Rin, kamu jangan panik dulu. Ya gimana caranya aku nggak panik? Dia tiba-tiba muncul kayak gitu, dia bebas. Iya. Aku juga sebenarnya kaget waktu aku tahu soal ini. Kamu udah tahu? Iya Rin. Barusan aku telepon Brigadir Untung. Aku mau tahu perkembangan proses penyelidikannya. Tapi mereka malah bilang kalau ternyata status tahanan Emil dirubah menjadi tahanan kota. Ya jujur, aku juga sangat kecewa. Dan aku dari tadi mikir gimana caranya untuk ngasih tahu kamu. Ternyata Emil udah menemui kamu duluan. Terus sekarang kita harus gimana? Aku nggak rela, Mas, lihat kakak kamu itu. Aku nggak rela lihat dia bebas. Ya udah gini aja. Gimana kalau siang ini kita ke kantor polisi, kita dengarkan penjelasan langsung dari mereka. Gimana? Emil, kamu udah bisa meninggalkan kantor polisi Prabu Jaya besok. Karena besok status kamu udah berubah menjadi tahanan kota. Ini serius Om? Iya,
karena kamu dinilai belum pernah berbuat kriminal. Jadi, kepolisian mengabulkan permohonan kita untuk merubah status kamu menjadi tahanan kota. Ya, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, yaitu kamu harus menjamin kalau kamu tidak melakukan kriminal. Dan kamu harus wajib lapor sesuai ketentuan. Dan tidak akan menghilangkan barang bukti atas kasus kamu yang kamu jalani saat ini. Oke Om, siap Om. Ya, pokoknya saya mau bilang makasih banyak ya Om ya, makasih. Iya Emil, sama-sama. Besok pagi saya akan jemput kamu ke kantor polisi. Sampai bertemu. Oke, saya tunggu besok. Oke Om, bye. Mari kembali ke sel. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Tolong dipastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Ingat, ini bukan pembebasan, hanya pengalihan saja. Ya, saya ngerti. Kalau begitu saya ke dalam. Iya, saya ngerti. Oh yeah, fresh air. Makasih Om ya, udah bantu aku bebas dari sini. Sama-sama Emil. Tapi kamu harus ingat, dengan perkataan Bribtu Rangga tadi, kamu jangan sampai melanggar aturan atau mengganggu hal-hal yang berhubungan dengan penyelidikan kasus kamu saat ini. Karena ini semua masih berjalan. Kalau sampai kamu melanggar aturan, kamu akan langsung kembali ditahan. Ya Om, saya ngerti kok. Ya udah kalau gitu sekarang saya udah bisa kembali ke apartemen saya. Bisa? Untuk sementara, kamu tinggal di tempat orang tua kamu aja dulu. Karena di unit apartemen kamu saat ini dijaga garis polisi. Karena dinilai masih ada barang bukti di sana. Oke, nggak apa-apa. Ayo, saya antar kamu ke rumah. Oke. Ayo. Sri kan sering bikinin gue bihun goreng. Kali ini gue beliin bahan-bahannya kali ya. Gak enak juga gue minta terus tapi gak beliin bahan-bahannya. Oke, minyak yang biasa gue pakai tuh yang mana ya? Cuma ada satu lagi. Aduh, kenapa tinggi banget sih? Atau gue pendek, mana di dalam banget. Sini, biar aku bantu. Makasih. Angel, ini minyaknya. Mas? Kamu belanja di sini juga? Iya. Ya ampun, kok bisa sih tahu-tahu Mas Ari muncul kayak malaikat, diutus Tuhan untuk membantu gue di waktu yang tepat. Enggak, sadar Angel, jangan sampai kena PHP lagi. By the way, makasih ya Mas udah ngambilin ini minyaknya. Iya, sama-sama. Duluan ya. Oh iya, kamu hari ini sibuk nggak? Kita ngopi yuk. Kemarin ngajak nonton, sekarang ngajak ngopi. Aduh, Jel lo nggak boleh tergoda. Sorry Mas, aku hari ini udah ada acara, aku mau ngopi sama hari ini. Aku agak buru-buru nih, yaudah aku duluan ya. Gitu, oke, bye. Angel benar-benar menghindari gue deh. Kenapa ya?